Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Rancangan Aktivitas Belajar Matematika untuk Guru TK di Gugus Arjuna, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dalam acara Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Undiksa 2020. Artikel ini ditulis oleh Putu Kartika Dewi, Gusti Ayu Mahayukti, Madevina Ari Paramita, dan Inyoman Budayana. Clement dan Sarama pada tahun 2011 dan 2014 menyampaikan bahwa young children are able to understand and learn a wide range of mathematical concept in early childhood. Jadi, anak-anak yang masih muda itu dapat mengerti dan mempelajari jangkauan yang luas konsep matematika pada usia yang masih dini. Pada kurikulum standar matematika yang diterbitkan oleh NCTM, in kindergarten, instructional time should focus on two critical areas. Jadi, pada taman kanak-kanak, pembelajaran matematika itu difokuskan kepada dua area, yaitu yang pertama, representing, relating, and operating on whole number, initially with sets of object. Jadi bagaimana merepresentasikan, menghubungkan, mengoperasikan bilangan bulat yang diinisiasi dengan menggunakan objek-objek. Yang kedua adalah describing shapes and space. Jadi bagaimana mendeskripsikan bentuk dan juga bangun. Nah, more learning time in kindergarten should be devoted to number than to other topics. Jadi pokok pembelajaran pada masa kanak-kanak seharusnya lebih ditekankan kepada pembelajaran tentang bilangan daripada topik-topik lainnya. Rahmawati, Clement dan juga Sarama menyampaikan bahwa tujuan utama pembelajaran matematika untuk anak adalah untuk menstimulasi kemampuan berpikir atau logika agar memiliki kesiapan dalam belajar matematika pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, anak mampu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan matematika yang memungkinkan mereka untuk mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang merupakan dasar kita bahwa seharusnya matematika itu sudah dibelajarkan sejak dini, sebab ini mendukung bagaimana kesiapan belajar mereka untuk tingkatan SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Karena ini menyangkut bagaimana mereka melatih kemampuan mereka untuk berpikir. Nah, namun juga harus diingat bahwa bagaimana kita membelajarkan anak matematika juga harus mengingat bahwa anak tersebut berada pada usia dini, yakni masuk dalam tahap praoperasional. Dalam tahapan praoperasional ini, anak mulai menunjukkan proses berpikir yang lebih jelas dibandingkan dengan tahap sensori motor. Pada tahap ini, anak mulai merepresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Oleh karena itu, pada masa taman kanak-kanak, mereka belajar sambil bermain. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka belajar. Namun dalam permainan tersebut terdapat konsep-konsep yang mereka pelajari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di taman kanak-kanak itu melalui aktivitas belajar matematika dengan suasana bermain. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan di 5 TK di Gugus Arjuna dan melibatkan 25 orang guru TK. Tujuan dari pelatihan dan pendampingan ini adalah
untuk meningkatkan kemampuan guru-guru TK dalam merancang aktivitas belajar matematika. Metode yang digunakan adalah yang pertama, menggunakan metode ceramah. Ceramah dilakukan untuk memaparkan tentang teori perkembangan anak dan juga teori mengenai aktivitas belajar matematika sekaligus contohnya. Setelah itu, dilakukan praktek, yaitu guru-guru dituntun untuk membuat rancangan aktivitas belajar matematika. Kemudian dilakukan pendampingan untuk menyempurnakan rancangan yang telah mereka buat. Terakhir, sebagai evaluasi dari pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini, kami menyebarkan angket respon terhadap peserta pelatihan. Nah, berikut adalah beberapa hasil rancangan aktivitas belajar matematika yang dibuat oleh guru. Yang pertama itu contohnya adalah menghitung jari tangan. Ini adalah aktivitas yang paling sederhana untuk mengenalkan bilangan. Kemudian ada aktivitas mengisi daun ke dalam gelas. Nah, dalam aktivitas ini siswa juga diajak belajar mengenai lingkungan, yaitu dengan cara memungut sampah. Nah, sampah daun tersebut digunakan untuk belajar tentang bilangan. Jadi, siswa mengisi sejumlah daun sesuai dengan angka pada kertas yang dimasukkan ke dalam gelas plastik bekas. Kemudian di sini hasil aktivitas belajar hasil rancangan berikutnya adalah membuat pohon angka. Di sini siswa juga diajak berkreativitas. Jadi siswa diajak untuk menggambar pohon, kemudian melipat kertas origami sehingga kertas origami tersebut berbentuk buah apel. Nah, buah apel ini kemudian dituliskan angka. Dan nantinya buah-buah apel ini ditempel pada pohonnya dengan aturan bilangan terkecil terletak lebih di atas. Nah, aturan ini juga bisa diganti menjadi bilangan terkecil terletak di bagian bawah. Kemudian hasil rancangan selanjutnya itu adalah piring angka. Nah, di sini ada beberapa piring kertas itu diberikan angka. Kemudian siswa memasukkan tutup botol sesuai dengan angka yang berada pada piring kertas tersebut. Hasil angket yang kami kumpulkan menghasilkan bahwa guru sangat antusias selama mengikuti pelatihan. Ini juga tercermin dari observasi yang kami lakukan selama melakukan pelatihan. Kemudian respon mereka juga sangat positif. Kegiatan ini dirasakan sangat besar manfaatnya bagi peserta. Hal ini didukung oleh jawaban peserta terhadap angket yang diberikan pada akhir pelatihan. Rata-rata skor angket peserta adalah 43,28. Nah, skor ini berada dalam kategori yang sangat tinggi. Simpulan yang dapat diambil dari pelatihan dan pendampingan ini yakni yang pertama, guru mendapatkan pencerahan dan semangat baru dalam melancang aktivitas belajar matematika. Untuk anak usia dini, materi juga dirasa sangat bermanfaat bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran dan memotivasi mereka untuk merancang aktivitas belajar dan juga menumbuh kembangkan bagaimana aktivitas belajar tersebut dapat menumbuh kembangkan rasa senang bagi siswanya untuk belajar matematika. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pendampingan, guru semakin mahir dalam membuat rancangan aktivitas belajar matematika. Dan yang terakhir, kegiatan pelatihan ini dipandang sangat bermanfaat dan diperlukan bagi guru-guru dan mereka berkeinginan kegiatan semacam ini berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Demikian hal yang dapat saya paparkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Undiksa 2020. Terima kasih telah menyimak video ini.